Ayat 61 surat Al-Ankabut menjelaskan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulanallah. Jadi kaum musyrikin itu percaya kepada Allah tetapi mengikuti selera personal mereka. Mereka percaya Allah sebagai pencipta, tapi mereka juga kufur dan syirik. Al-Quran menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakharas samsa wal qamar la yaqulanallah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan, mereka berkata Allah. Allah berfirman wa ma yu'minu aktsaruhum billah wa hum musyrikun. Sebagian besar mereka itu mendakwa beriman kepada Allah, tapi mereka itu juga musyrik. Para penyembah berhala itu mereka tidak ragu dalam keesaan pencipta. Hanya Allah yang menciptakan. Jadi soal keesaan pencipta, yaitu tauhidul khaliq. Namun kemusyrikan mereka itu di ranah ubudiyah dan rububiyah. Mereka meyakini Allah menciptakan alam semesta, namun tadbir atau pengelolaannya itu diserahkan kepada para malaikat, bintang-bintang dan sebagainya. Sehingga setiap kelompok dan golongan musyrikin itu bersikap kufur, mensekutukan Allah. Sebagian dari musyrikin itu meyakini berhala sebagai perantara antara dirinya dan Tuhan. Mereka berkata, kami tidak layak untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu, orang musyrik itu berkata, berhala-berhala itu adalah mediator kami dengan Allah, penyambung kami dengan Allah. Padahal berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan keuntungan dan juga kerugian buat mereka. Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang kafir dan musyrik itu berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut melainkan hanya karena kami ingin mereka mendekatkan kami kepada Allah, mendekatkan posisi kami kepada Allah. Oleh karena itu kemusyrikan mereka itu kemusyrikan dalam ubudiyah, bukan pada khalikiyah. Mengapa Islam memerangi mereka? Saat Islam lahir di Hijaz, masyarakat pada saat itu pada menyembah berhala dan musyrik, mensekutukan Allah. Islam menentang penyembahan berhala, khususnya setelah Amru ibn Lahi itu pergi ke Syam dan pulangnya membawa berhala dari Syam ke Mekah. Namun setelah penyembahan berhala tersebar merata di Mekah, penyembahan Allah SWT dan tauhid dilupakan. Islam bangkit menolak simbol-simbol kemusyrikan dan ateisme serta penyembahan berhala. Apalagi Ka'bah merupakan tempat yang paling suci dan sakral untuk penyembahan Allah SWT. Kaum musyrikin dan penyembah berhala inilah yang telah menjauhkan tauhid dan penyembahan Allah yang esa dari Mekah dan mengenalkan berhala-berhala kepada penduduk Mekah. Maka Islam datang untuk membersihkan rumah Allah yang telah dipilih oleh Allah sebagai tempat ibadah dari kotoran keberadaan berhala. Saat Nabi Muhammad ditunjuk sebagai Nabi membaca ayat-ayat Al-Quran, Allah SWT menjadikan penentangan terhadap kesyirikan dan penyembahan berhala sebagai bagian dari tujuan utama agama Islam. Di sisi lain, Nabi Muhammad meskipun dihormati dan dijuluki Muhammad Al-Amin, tetapi di saat beliau diutus sebagai Nabi, permusuhan terhadap beliau semakin mengganas karena firman Allah memerangi syirik dan penyembahan berhala dan tidak bertoleransi dan menutup mata darinya.